Di sini saya akan menjelaskan apa sih teori kepemimpinan itu. Menurut definisi, kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan diri untuk memotivasi dan membimbing sekelompok orang tanpa paksaan untuk bertindak mencapai tujuan bersama. Perdebatan teori di awal zaman cenderung menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah karakteristik bawaan lahir. Dengan kata lain, teori ini mengusulkan bahwa memang benar ada orang-orang yang terlahir secara alami sebagai pemimpin Saja yang dapat membuat seorang individu menjadi seorang pemimpin. Menurut beberapa teori yang lebih baru mengusulkan bahwa memiliki sifat-sifat tertentu dapat membantu seseorang individu menjadi pemimpin. Teori lain yang lebih modern juga mengiyakan bahwa gaya kepemimpinan seseorang dapat dipengaruhi oleh pengalaman serta situasi dan kondisi tertentu. Teori-teori tersebut menekankan sifat, karakteristik, dan perilaku yang dapat dimiliki untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan teori orang hebat? Great Man Theory atau teori orang hebat berasumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan ada sejak dilahirkan. Great Man Theory berkembang sejak abad ke-19. Meskipun tidak dapat diidentifikasikan dengan kepastian ilmiah tentang karakteristik dan kombinasi manusia, seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat. Namun, semua orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara mereka yang memiliki ciri khas sebagai pemimpin hebat. Mari kita simak pengertian teori sifat kepribadian. Teori sifat kepribadian. Teori sifat kepribadian atau trait teori ini mempercayai bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini berfokus pada analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial untuk mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara para pemimpin. Teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan berdasar perilaku adalah kebalikan dari The Great Man Theory. Teori kepemimpinan ini berfokus pada tindakan seorang pemimpin. Menurut teori ini, seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah hasil dari 3 keterampilan utama, yaitu keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Apa itu teori kontingensi? Teori kontingensi adalah teori organisasi yang mengklaim bahwa tidak ada cara terbaik untuk mengatur perusahaan, untuk memimpin perusahaan, atau untuk membuat sebuah keputusan. Sebaliknya, tindakan optimal adalah kontingen atau tergantung pada situasi internal maupun eksternal. Seseorang pemimpin kontingen secara efektif menerapkan gaya kepemimpinan mereka sendiri pada situasi yang tepat. Bagaimana sih cara kerja teori kontingensi kepemimpinan? Teori ini tidak berkaitan dengan membuat pemimpin beradaptasi dengan suatu situasi, melainkan tujuannya adalah untuk mencocokkan gaya pemimpin dengan situasi yang sesuai. Untuk memanfaatkan teori ini sebaik mungkin dilakukannya RPC, yaitu Referred Coworker Scale, di mana merupakan daftar pertanyaan yang dirancang untuk mencari tahu karyawan seperti apa yang paling ingin diajak bekerja sama dengan seorang pemimpin, dan pada gilirannya menunjukkan gaya kepemimpinan. Adapun keunggulan teori kontingensi yaitu 1. Teori ini menyediakan data mengenai gaya kepemimpinan yang dapat berguna bagi pengembangan identitas kepemimpinan dalam organisasi. 2. Teori ini telah memperluas pemahaman kita mengenai kepemimpinan dengan mempertimbangkan dampak situasi terhadap pemimpin. 3. Teori ini didukung oleh penelitian empirik yang bagus. Ada juga kelemahan teori kontingensi, yaitu 1. Teori ini gagal menjelaskan secara lengkap kenapa seorang pemimpin lebih efektif dalam beberapa situasi dibanding situasi lain. 2. Teori ini susah diterapkan pada setting dunia nyata karena membutuhkan penilaian yang kompleks dengan 3 pendukungnya, yaitu hubungan pimpinan bawahan, struktur kerja, dan kekuatan posisi yang berbeda. 3. Teori ini gagal menjelaskan apa yang harus dilakukan
organisasi untuk menyesuaikan pemimpin dan situasi di tempat kerja. Di sini saya akan menjelaskan teori kepemimpinan situasional. Teori situasional adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan situasional menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan situasi, mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri-ciri pribadi ini, dan membantu pimpinan dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat yang didasarkan kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. Pendekatan situasional juga menekankan faktor konseptual yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Teori perilaku. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori perilaku. Nah, teori perilaku disebut juga dengan teori sosial dan merupakan sanggahan terhadap teori genetis. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. Teori ini menekankan pada sifat-sifat atau kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin, tetapi memusatkan pada bagaimana cara aktual pemimpin berperilaku dalam mempengaruhi orang lain, dan hal ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan masing-masing. Dasar kepemimpinan pada teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seseorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Teori ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan dari sifat-sifat seorang pemimpin. Alasannya, sifat yang relatif sukar untuk didefinisikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori servant leadership. Teori servant. Teori ini percaya bahwa seseorang pemimpin yang baik bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikutnya. Pada teori ini, pemimpin yang baik juga diharuskan bisa bersimpati dan merendahkan kecemasan berlebih dari para pengikutnya. Teori ini menunjukkan bahwa pekerjaan seseorang pemimpin adalah untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Teori transaksional. Teori transaksional ini menggambarkan gaya kepemimpinan yang didasari perjanjian yang dibuat antara pemimpin dan bawahannya. Perjanjian dibuat untuk menghasilkan pertukaran atau transaksi yang saling menguntungkan antara pemimpin dan pengikut. Dalam teori kepemimpinan ini, hubungan antara pemimpin dan para pengikutnya merupakan hubungan transaksi yang sering didahului dengan negosiasi tawar-menawar. Jika para pengikut memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang baik untuk pemimpinnya, pemimpin juga akan memberikan sesuatu kepada para bawahannya. Teori transformasional. Teori transformasional adalah sebuah teori yang relevan dengan kehidupan modern saat ini. Dalam hal ini, teori kepemimpinan transformasional mencakup dua elemen yang sangat penting. Kedua elemen yang dimaksud adalah rasional dan hal-hal yang berurusan dengan perubahan real. Teori transformasional berpendapat proses interaksi yang intens antara pemimpin dengan bawahan yang mampu menciptakan hubungan yang solid dengan rasa saling percaya yang juga tinggi. Inti dari teori transformasional adalah pengikut dan pemimpin sama-sama bisa mengesampingkan kepentingan pribadi untuk mengedepankan kepentingan kelompok.